Baik, langsung Baik. saja Ya. kepada mungkin pertama Bapak Luki Cahyo terlebih dahulu sebagai Sekretaris Jenderal Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Terima kasih Kang Reda, Kang Uki atas sambutannya dan selamat datang teman-teman media dari Bandung semuanya. Nggak ada yang dari luar Bandung ya tadi ya. Ya perkenalkan, saya Luki Cahyo dari Sekjen Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Pusat. Saya sedikit akan menjelaskan terkait KPMI apa secara umum dan hubungannya dengan Muslim Life Fair kali ini. Jadi KPMI sendiri mungkin di setiap preskon Muslim Life Fair, Muslim Life Fest itu juga sudah disebutkan oleh para pengurus yang lain. Cuman saya sedikit menginformasikan kembali. Jadi KPMI itu sebagai komunitas yang menaungi Muslim Life Fair dan Muslim Life Fest itu berdiri sejak tahun 2010 di Bogor. Nah ini dibentuk oleh para asatis pembina kita. Visi dan misi kita itu ingin membentuk pengusaha muslim di Indonesia untuk lebih bagus dan comply terhadap syariah dan bisa berperan aktif terhadap perekonomian di Indonesia. Kemudian kita ada 49 korwil saat ini. Jadi ada 3 korwil di luar negeri, dari Qatar, di Saudi, dan di Mesir. Kita kantornya itu ada di Jakarta, di Tebet. Kemudian pilar KPMI yang selama ini menjadi filosofi yang kita jalankan itu ada 4. Yaitu salah satunya yang pertama ya, itu literasi. Literasi itu maksudnya bagaimana? Jadi kita ini sebagai wadah komunitas pengusaha, kita mendorong teman-teman pengusaha semuanya, anggota itu untuk selalu belajar. Jadi al ilmu qabla qauli wa amal. Jadi kita mendorong bukan hanya non pengusaha yang harus belajar, tapi pengusaha juga harus belajar. Pengusaha itu harus belajar karena pengusaha itu lebih banyak isu-isu yang dialamin ya, betul ya Kang Reda, Kang Uki ya. Banyak jebakan Batman-nya, banyak jebakan yang lainnya, dan itu kalau kita nggak belajar itu kita akan terjebak seperti itu. Jadi kita mendorong ya anggota kita itu untuk belajar terus, jadi meliterasi. Kita itu ada untuk literasi itu ada kelas namanya KES, kelas KPMI Entrepreneur School, Masya Allah, sampai lupa. KPMI Entrepreneur School yang diadakan 2 kali dalam 1 tahun, jadi setiap selama 4 bulan, seperti itu. Dan kita juga ada modul fikih online, jadi elektronik kuliah fikih muamalah namanya. Nah itu kalau yang mau menjadi anggota KPMI, Bapak Ibu yang di sini mau menjadi anggota KPMI harus lulus itu, gitu ya. Jadi anggota pun harus lulus belajar fikih muamalah. Nah, pilar yang kedua itu adalah operational excellence. Nah, operational excellence ini kita membantu teman-teman pengusaha dan member bagaimana mereka itu semua comply terhadap aturan dari pemerintah. Contoh, halal certificate, kemudian ISO kalau memang membutuhkan, HACCP untuk yang makanan, kemudian beberapa sertifikasi yang lainnya juga. Dan kemudian dari operational compliance ini juga kami juga mendorong terbentuknya rumah produksi halal bersama. Di mana di sini nanti di rumah produksi halal bersama ini itu kita membantu para teman-teman UKM yang memang belum sanggup untuk scale up dari segi aset, kita membantu untuk produksinya di sini. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita membantu secara ilmu, kemudian operasionalnya, kita membantu permodalan. Nah ini biasanya yang ditunggu-tunggu nih, ya Kang Uki sama Kang Reda. Ini yang ditunggu-tunggu. Biasanya anggota itu langsung nanya, saya bisa nggak permodalan
tapi dia lompat. Yang nomor 1 nggak mau belajar, nomor 2 dia nggak mau dibenerin operasionalnya, langsung lompat nomor 3. Nah ini kita nggak bisa, kita harus masuk dulu 1, 2, kemudian baru kita bantu permodalannya. Nah kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan, baik bank dan non-bank seperti itu. Nah yang keempat, itu yang mewakili kita saat ini adalah pilar yang keempat, itu marketing atau pemasaran. Nah, Muslim Life Fair itu adalah termasuk dari pilar keempat KPMI. Jadi setelah kita bantu semua dari literasi ilmunya, operasionalnya, modalnya, kita bantu pemasarannya. Seperti itu. Nah, Muslim Life Fair di Bandung ini adalah salah satu dari serangkaian event-event yang KPMI adakan di dalam negeri. Nah untuk yang di luar negeri itu kita juga ada misi dagang, itu ya. Jadi Muslim Life Fair ini kita harapkan memang khususnya yang di Bandung, yang 2 pekan lagi akan kita adakan, ini kita harapkan menjadi salah satu tempat untuk membantu para member dan pengusaha-pengusaha khususnya di Bandung, semuanya UKM ya, untuk memasarkan produknya mereka. Ya, jadi ini bisa digunakan oleh seluruh member seluruh UKM yang ada di Bandung ini untuk memasarkan produknya, seperti itu. Nah, selain di lokal, nanti kita juga akan bantu teman-teman yang sudah memang tersaring gitu ya di event lokal ini, kita akan bantu mereka untuk memasarkannya itu di luar negeri. Salah satunya dengan bisnis trip. Nah, ini kita nanti yang paling dekat ini kita akan ada bisnis trip ke Thailand Selatan, ke Patani. Kita akan mengunjungi ke ASEAN Halal Expo namanya AHEX, dan kita juga sudah diundang di sana. Jadi teman-teman nanti yang kita lihat memang dia itu bagus produknya, kemudian memang rutin ikut Muslim Life Fair dan Muslim Life Fest, itu kita akan bawa ke sana, seperti itu. Nah, dari 4 pilar itu kita harapkan member KPMI dan para pengusaha juga yang ikut di dalam circle KPMI itu membantu pemerintah juga untuk meningkatkan literasi keuangan dan ekonomi syariah. Karena tadi salah satu misi KPMI itu adalah meningkatkan literasi dan membantu pemerintah untuk meningkatkan indeks literasi dari masyarakat. Bapak Ibu mungkin belum mengetahui indeks literasi saat ini di Indonesia di tahun 2022 akhir ya, yang saya dapat infonya itu adalah baru 23%. Berarti itu kita masih ada gap sekitar 77% gitu ya, yang harus kita cover. Nah, pemerintah itu lewat DEX-BI dan KNEKS itu mentargetkan 2025 itu 50% indeks literasinya. Nah itu makanya kita di sini semua berperan penting, terutama KPMI, untuk mendrive membernya dan seluruh anggota dan semua pengusaha muslim bagaimana meliterasi ya masyarakat apa sih ekonomi dan keuangan syariah gitu. Nah, mungkin sedikit acara di Muslim Life Fair ini saya lihat memang ada beberapa juga terkait talk show tentang fikih muamalah dan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, ini nanti bisa dijadikan juga acara untuk meningkatkan indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Bandung ini. Ya mungkin itu sedikit tentang KPMI dan mungkin sedikit tentang peran KPMI untuk di perekonomian di Indonesia ini, khususnya juga di Bandung. Mungkin saya kembalikan ke Kang Reda. Masya Allah, jazakallahu khairan Bapak Luki Cahyo. Nah, lanjut. Nah sekarang kita akan berpindah ke Bapak Adnan Noviansyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Yang pertama, hatur nuhun jazakumullah khairan kepada Kang Uki dan Kang Reda atas waktunya. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, pagelaran Muslim Live Fair ini di Bandung tanggal 3 sampai 5 November ini merupakan hadiah istimewa bagi KPMI Korwil Bandung khususnya, kemudian untuk umat muslim di Kota Bandung. Dan alhamdulillah melalui Muslim Live Fair ini adalah salah satu sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, kemudian membangun ekosistem ekonomi syariah, dan juga sebagai upaya dari KPMI Korwil Bandung untuk mengangkat teman-teman UMKM naik kelas. Di mana Muslim Live Fair adalah salah satu program dari KPMI Korwil Bandung juga. Insya Allah untuk tahun depan KPMI Korwil Bandung akan mengadakan 2 event. Jadi sebelum Muslim Live Fair itu kita akan mengadakan pra Muslim Live Fair, Kang Ed. Seperti itu. Insya Allah itu kami masih susun. Semoga Allah mudahkan segala sesuatunya. Di samping itu juga di antara program KPMI Korwil Bandung ada dialog muamalah, Kang Reda. Jadi dialog muamalah ini setiap tahun kami mengadakan 3 kali. Jadi kami menghadirkan pembicara dari salah satu asatid yang kemarin sudah berjalan itu di bulan Januari. Alhamdulillah kami mengadakan bersama Ustadz Aminur Bait hafizahullah ta'ala dengan jumlah peserta 50 orang. Itu terbuka untuk umum, Kang Reda. Jadi kami buka pendaftaran 3 hari dan alhamdulillah dalam 3 hari sold out. Tabarakallah. Kemudian di dialog muamalah 2 kami menghadirkan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah bersama SCF yang beliau naungi, yaitu LBS Urundana, dan alhamdulillah itu lebih panjang waktunya. Untuk pendaftaran itu sekitar 2 pekan. Alhamdulillah sold out juga. Dan itu 2 event 2 program dialog muamalah itu berbayar untuk 1 dan 2. Dan yang kemarin yang terakhir itu di bulan Juli itu kami menghadirkan Ustadz Dr. Aris Munandar dan SCF yang beliau bekerja sama, Syafiq. Alhamdulillah itu sold out 50 orang dan kami gratiskan khusus alumni dialog muamalah. Jadi di situ kami menghadirkan 2 pembicara, yang satu asatid, yang satu dari Lembaga Keuangan Syariah. Dan insya Allah tahun 2024 kami akan mengadakan event yang sama, 3 dialog muamalah setiap tahun. Insya Allah untuk pembicaranya kita lihat aja nanti, insya Allah. Masih rahasia. Dan alhamdulillah dari program dialog muamalah itu sangat antusias dari teman-teman semua, di mana mereka bisa sharing tentang problematika usaha yang mereka hadapi. Jadi masih banyak ditemukan akad-akad yang masih kurang jelas. Jadi mereka menganggap itu seperti sudah biasa. Setelah ditanya jawab dengan Ustadz ternyata jatuhnya kepada yang tidak jelas, seperti itu. Dan alhamdulillah untuk Muslim Live Fair itu juga membantu mereka untuk naik kelas, di mana mereka bisa memasarkan produk-produknya dan juga jasa yang mereka miliki. Mungkin terakhir dari saya untuk rekan-rekan semua, hayu urang ngariung deui. Insyaallah Muslim Live Fair Bandung diayakeun kaping 3 dugi ka kaping 5 November 2023 anu bertempat di Bandung Convention Center. Hayu sadayana urang ramekeun pagelaran ieu. Hatur nuhun kanggo ka perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru banget tuh dialog muamalah ya. Ini yang terakhir ya. Ya, ini ada Bapak Ilham Bapak Pradipta Ilham sebagai Pradipta. General Manager dari PT 5 Event Indonesia, sebagai yang menaung dari Muslim Live Fair Bandung. Silakan Pak Ilham. Siap, terima kasih Kang Reda, Kang Uki. Tapi sebelumnya mohon izin saya sambil berdiri kali ya, karena present agak kurang kelihatan di sini angle-nya. Oke, selamat siang rekan-rekan media, Bapak Ibu. Kumaha damang?
Oh, alhamdulillah. Saya nggak bisa ngomong Wilujeng Sumping karena kebanyakan di sini teman-teman medianya dari Bandung juga. Dan mudah-mudahan kita bisa merilis 2 rilis ya. Yang pertama tentang KPMI-nya, karena di sini KPMI menggerakkan tentang UMKM, khususnya pengusaha muslim di Indonesia untuk naik kelas dan juga bisa memberikan kemanfaatan kepada UMKM muslim lainnya untuk bisa mengerti apa sih muamalah, gimana sih berbisnis yang profesional gitu ya, tahu tentang hukum-hukum Islam dan lebih syar'i lagi gitu untuk melakukan muamalahnya. Yang kedua adalah tentang event Muslim Live Fair di Bandung. Nah ini yang akan kita coba presentkan ke rekan-rekan media sekalian. Kami dari PT 5 Event Indonesia atau lebih dikenal sebagai 5 Event merupakan profesional Islamic Exhibition Organizer di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2019. Di sini kita melihat bahwa exhibitor organizer bukanlah sekedar berbisnis, karena kita juga melihat ada kebermanfaatan gitu ya. Seperti tadi disampaikan juga, kita cuma bukan sekedar berbisnis, tapi kita juga berikhtiar ada pesan-pesan Islami atau dakwah yang kita sampaikan melalui apa yang kita lakukan. Karena ketika orang transaksi jual beli ada akad-akad yang dilakukan di situ. Nah kita melakukan itu, kita mengajarkan itu, kita juga memberikan talk show terkait ilmu yang diberikan kepada para pengunjung dan juga kepada para eksibitor melalui ustadz-ustadz dari komunitas pengusaha muslim Indonesia. Nah per Januari tahun 2023 kepemilikan 5 event dimiliki mayoritas oleh komunitas pengusaha muslim Indonesia, sehingga event yang dilakukan oleh kami PT 5 Event Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh kegiatan KPMI. Jadi kita bisa dibilang seperti ya saudara ya, satu rahim, adik kakak dan lain sebagainya, tapi kita di bawah KPMI naungannya. Jadi kalau nanti misalnya rekan-rekan media dan nanya 5 event apa sih? Oh kita dari KPMI, part of bisnisnya dari KPMI. Begitu ya, Kang Luki ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah ini adalah ikhtiar-ikhtiar yang kami lakukan untuk mendukung umat khususnya kepada para pengusaha muslim yang dilalui oleh 5 events. Kita ada Muslim Live Fair, ada Muslim Live Fest, ada Muslim Live Shop. Sebenarnya ada satu lagi tapi nanti kita jadikan spoiler aja, biar lebih wah gitu ya. Ada yang B2B-nya gitu. Nah ini B2C, konsepnya bazar, dilaksanakan di berbagai kota di daerah di Indonesia, road to ke pameran Muslim Live Fest. Kalau Muslim Live Fest ini merupakan B2C, ini adalah industri Islami terbesar dan terlengkap dengan program acara yang lebih menarik daripada Muslim Live Fair, tentunya dengan luasan area yang lebih luas dibandingkan Muslim Live Fair. Kalau Muslim Live Shop sebelumnya ketika pandemi melanda kita mencari cara, kita berikhtiar untuk tetap membantu UMKM Muslim bisa melakukan transaksi. Kita membuat seperti online shop atau e-commerce Muslim sesuai syariat berbasis website dan aplikasi. Nah salah satu tujuan dari Muslim Live Fair atau Muslim Live Fest dan juga 5 event ini menyelenggarakan rangkaian event-event Muslim tersebut, kita ingin membangkitkan industri UMKM untuk berpameran sebagai bentuk ikhtiar dalam bermuamalah, sarana silaturahmi para pelaku industri produk Muslim di Indonesia. Karena kami yakin pebisnis A dan pebisnis B itu bisa saling sinergi, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi antara pebisnis fashion sama pebisnis minuman atau pebisnis travel sama pebisnis rumah misalnya. Nah itu bisa disilaturahmikan di sini dan bertemu dengan solusi-solusi bisnis ke depannya. Sarana branding dan transaksi produk muslim di Indonesia. Karena setiap pengusaha itu kita butuh exposure, butuh marketing activity, butuh diperkenalkan secara langsung in touch, nggak cuma sekedar melalui iklan-iklan dari Facebook Ads atau Instagram Ads aja, tapi butuh yang namanya kontak fisik langsung sama para pengunjung. Makanya tenan-tenan di sini bisa langsung branding, transaksi dan juga bertemu dengan para pengunjung secara langsung. Dan yang paling penting di sini adalah sarana edukasi ilmu agama dan rekreasi Islami. Jadi kita menyebutnya kayak bukan wisata religi ya, tapi lebih kayak kita bertemu sama teman, sama saudara buat reunian gitu ya, sama titik temu, checkpoint, meeting point dengan para saudara-saudara yang lain untuk kumpul. Biar nggak bingung weekend kumpul di mana, Sabtu, Jumat, Ahad mau di mana, bisa mampir ke Muslim Live. Apalagi di Bandung ini banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Tentunya dengan datang ke sini bisa melengkapi wisata tersebut sama para keluarga. Kita lanjut, nah ini agenda kita yang sudah kita lalui ya, 2023 ini kita ada 4 event. Yang pertama itu kita ada di J Expo Kemayoran tanggal 17
sampai 19 Maret lalu. Selanjutnya ada di Jogja Expo Center 4 sampai 6 Juni. Selanjutnya ada 25 sampai 27 Agustus di ASBSD, dan nanti insya Allah 3 sampai 5 November di Bandung Convention Center. Di atasnya ada data untuk visitor dan juga exhibitor. Ini kita ada 27.000 visitor untuk di J Expo Kemayoran dengan 200 exhibitor. Ada di Yogyakarta itu ada 20.157 visitor dengan jumlah exhibitornya 145, dan juga di ASBSD ada 43.000. Inilah mengapa kita menyebut Muslim Life Fest ini merupakan puncak event dari Muslim Life, IP Muslim Life ini gitu. Karena kita lebih luasannya lebih besar, visitornya juga lebih banyak, eksibitornya juga lebih banyak. Nah, kalau untuk di Bandung ini road to untuk ke 2024 event Muslim Life Fest-nya nanti gitu. Nah, kita membawa campaign hashtag Hayu Ngariung Deui, karena ini adalah kali kedua Muslim Life Fair hadir di Bandung, di kota Paris Van Java ini, dan kita ingin menyemarakan untuk membangkitkan industri UMKM untuk berpameran sebagai bentuk ikhtiar dalam bermuamalah. Acaranya tanggal 3 sampai 5 November 2023, lokasinya di Bandung Convention Center. Untuk jam buka dan jam tutupnya dari jam 10 pagi sampai 21 malam. Kita luasannya itu 8.000 square meter dengan jumlah visitor targetnya di 20.000 visitor. Nah, ini adalah kota asal peserta pameran, ini adalah eksibitor yang mengisi di Muslim Life Fair Bandung. 65%-nya adalah eksibitor para pengusaha dari Jawa Barat. 35%-nya adalah dari kota-kota besar. Tentunya brand-brand yang sudah memiliki banyak cabang ya, yang juga ikut turut serta di sini, atau juga yang ingin mencoba market Bandung, memperkenalkan produk-produk mereka di market Bandung dengan 200 booth dan 122 brand. Nah, 50%-nya itu loyal exhibitor yang sebelumnya pernah ikut lagi karena mereka merasakan kebermanfaatannya, selain dari ilmu mungkin juga transaksinya bagus di event Muslim Life Fair, jadi dia turut serta. Bahkan ada beberapa tenan yang sudah ikut ke semua event kita di tahun 2023 ini. Nah, apa aja sih yang ada di Muslim Life Fair di Bandung? Kita konsepnya fair ya, kita ada bazar produk muslim, ada kuliner halal, ada Muslim Life Talk bersama asatis-asatis dari KPMI, ada juga family activity, ada kids playground, ada wahana bermain anak, ada flash sale up to 75%, terus juga ada tebus murah 5.000 dan 10.000, ada bincang bisnis dan juga mini workshop. Nah, tebus murah produk halal ini hanya 5.000 dan 25.000 rupiah satu sesi per hari. Ada produk fashion muslim, aksesoris muslim, halal kosmetik, dan juga multi produk. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan kepada wargi Bandung yang membaca media masanya rekan-rekan media supaya bisa tersampaikan produk-produk ini, biar mampir ke sini bisa belanja dengan harga 5.000 dan juga 25.000 rupiah aja. Nah, dan juga ada flash sale up to 75%. Ini karena mendekati jam-jam tutup biasanya suka ada borongan ya, harga-harga diskon gitu ya. Nah, ini 75% ini yang kita up dari jam 7 malam sampai closing jam 9 malam. Dan juga ada special features dari Sherlock. Ada bincang bisnis, live cooking, culinary review, dan acara menarik lainnya bersama Kang Uki dan juga Kang Reda. Terus ini floor plan-nya. Nah, nanti rekan-rekan media juga bisa mendapatkan, mungkin udah dapat juga floor plan-nya, atau bisa lihat juga nanti di websitenya di Muslim Life Fair Bandung untuk floor plan-nya ini. Kita ada areanya untuk kajian atau Muslim Life Talk, ngobrol-ngobrol ada di sini. Terus juga untuk ada booth untuk ngobrol dengan Kang Uki dan Kang Reda ada di sini. Di sini untuk yang fashion dan lain sebagainya. Nah, ini untuk presale tiketnya insya Allah kita akan jual per hari ini. Boleh banget nih, boleh rekan-rekan media foto, share di story-nya. Kalau misalnya ada admin medianya langsung boleh banget dipakai media tersebut untuk difoto, langsung di share nih. Atau bisa ngecek di Instagramnya muslimlifefair.id, bisa di repost. Kalau kita ada presale tiket 50% diskonnya, jadi 10.000 dari tanggal 19 sampai tanggal 22 Oktober. Pembeliannya pada aplikasi Muslim Life Shop. Bisa dicek nanti ya di Play Store-nya. Baik, itu aja dari saya, Ilham Pradipta. Pamit undur diri. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan selanjutnya biar lebih jelas lagi dari yang kurang jelas yang saya sampaikan. Mungkin udah aja saya kembalikan kepada Kang Uki dan Kang Reda. Ya, Masya Allah.
Terima Jazakumullah kasih khairan Bapak Mas Ilham Ilham. Pradipta yang Kita ikut berdiri juga deh. Iya dong. Silakan teman-teman media, ada yang bertanya. Ibu dari Ibu, Kompasiana. nama Pak Dan. Faktor keamanan, apakah nanti bagaimana? Insya Allah untuk masalah faktor keamanan kita sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan yang ada di Bandung, Ibu. Kita sudah buatkan flow-nya sampai bahkan ada beberapa skenario worst case lah misalnya kalau misalnya. Mudah-mudahan sih jangan sampai kejadian gitu ya. Kita udah mendapatkan izin juga ya Kang Adnan dari perizinan Polri, dari polisi lah. Pokoknya pihak keamanan yang ada di Bandung insya Allah. Ini untuk faktor-faktor keamanan insya Allah kita sudah pertimbangkan karena ini bukan event yang pertama ya Bu di Bandung. Event yang kedua kita juga punya pengalaman di event sebelumnya, alhamdulillah berjalan dengan baik sih, seperti itu, aman insya Allah. Baik, ada yang bertanya lagi? Siap, berarti dua ya, modal dan juga tiketing. Tiket. Ya. Bismillah, saya coba jawab yang modal ya. Pak Akmal ya tadi, memang syaratnya itu Pak, satu menjadi anggota KPMI Pak. Nah tadi untuk menjadi anggota KPMI itu kita bisa daftar di kpmi.or.id. Sekali lagi ya, kpmi.or.id ya. Nanti di situ ada flow-nya untuk mendaftar. Nah, nanti di situ ya berarti kan itu sudah mempunyai usaha ya atau minimal baru mau usaha. Nah, nanti di situ kita mengikuti persyaratannya kayak misalkan harus lulus kuliah fikih muamalah seperti itu. Nah, setelah lulus, Pak, nanti kita akan filter usaha yang Bapak atau nanti siapapun gitu yang daftar itu, ini sudah cukup layak belum kita berikan modal, seperti itu. Jadi kita kerjasama tadi dengan lembaga keuangan bank dan non bank dan koperasi tadi satu lagi Kang, sama koperasi. Jadi cukup mudah sebenarnya daftar di KPMI, lulus kelas fikih muamalah. Kalau nggak lulus, insya Allah bisa ngulang. Sampai lulus. Nah, kalau nggak lulus juga langsung ketemu sama ustadznya aja. Langsung diskusi. Nah, setelah lulus baru nanti ikutin peraturannya dengan anggota KPMI harus seperti apa. Nah, nanti kalau udah sesuai, kemudian nanti kita screening, kita filter ya. Ini sudah layak belum kita berikan modal, seperti itu. Maksimal modalnya kalau misalkan Bapak nanti diberikan modal sama SCF ya dan memang qualified, itu maksimal sampai 10 miliar gitu. Kalau koperasi biasanya itu dia harus jadi anggota koperasinya juga gitu. Jadi kalau koperasi itu lebih close loop atau lingkaran terbatas, tapi kalau SCF itu dia umum. Nah tadi itu 10 miliar maksimum. Tapi tentunya mereka punya persyaratan juga seperti itu. Jadi yang tadi saya maksudkan KPMI itu bisa membantu memberikan modal, itu nanti kita akan arahkan ke mitra-mitra lembaga keuangan dari KPMI seperti itu. Mungkin itu ya. Enggak, Kang Ilham. Siap, Pak Akmal ya. Izin jawab pertanyaan kedua tadi ya terkait tiket masuk ya. Siap, ini di berbagai macam event yang kita lakukan, Pak Akmal dan juga mungkin rekan-rekan media, apalagi mungkin rekan-rekan media yang udah tahu gitu ya. Tiketing itu sebenarnya untuk filtering aja, Pak Akmal. Kita juga memberikan harga yang sangat murah gitu ya, 20.000. Jadi filtering. Kalau misalnya pernah juga ada pengalaman eventnya itu tidak pakai tiket sama sekali, memang betul rame, tapi daya belinya kurang. Kita kan juga pengen memberikan yang terbaik ke para tenan gitu. Mereka masuk yang memang niat belanja, niat beli dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan untuk tiketing ini. Dan apalagi kita ditambah ada pre-sale juga, harga cuma 10.000. Itu sangat murah sekali ya, 10.000 sekarang buat di sini apa? Cilok ya beli 10.000 ya. Apa batagor gitu 20.000. Kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya bisa buat jajan aja lah sebenarnya. Harga tiket itu untuk filtering, tujuan utamanya. Orang datang ke sana, kita memfilter juga demografi buat ke sponsor, ke tenan dan lain sebagainya, itu dibutuhkan juga di tiketing ini. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Akmal. Ya mungkin sedikit menambahkan juga Kang. Jadi
Itu dengan 10.000 ya sampai dengan tanggal 22 ya tadi. Sampai dengan tanggal 22 itu nanti Pak Akmal dan rekan-rekan media atau yang lainnya akan dapatkan itu jauh lebih dari itu. Nilainya itu tadi kan bisa lihat sendiri kan acaranya ada kajian, kita mau lihat mau belajar, mau beli juga. Insya Allah itu jauh lebih dari itu Pak. Baik Bapak, Ada lagi? jadi bertanya? Pak Heri. Izin jawab yang pertama masalah peserta ya. Tadi maksudnya kena cas tuh kena cas tiket? Oh enggak, tentu enggak. Justru kita malah memberikan tiket gratis ke si tenan ini. Misalnya ada tenan A nih, tenannya Kang Uki misalnya, MK atau Livi misalnya, MK misalnya. Ketika dia join ke kita, dia kan bayar tuh Kang harga booth kita malah ngasih ke beliau tiket 10 atau 20 tiket yang bisa dibagikan lagi kepada para halayak umum. Itu yang tiket-tiket gratis ini yang bisa didapat dari si tenan-tenan ini. Dan itu nggak cuma satu tenan yang dapat tiket gratis itu yang bisa dibagikan gitu. Jadi mungkin kalau untuk yang tiketing yang tadi harga 10 atau 20.000 itu kita memang dijualnya umum siapa saja gitu. Terus yang kedua untuk masalah kotanya dari mana saja, untuk di Jabar itu dari Bandung dan juga dari Garut untuk yang di Jawa Barat. Sedangkan yang di luar dari Jawa Barat itu ada dari Jakarta dan Palembang. Mungkin itu dari saya jawabannya. Mudah-mudahan menjawab semua. Kalau nanti ada yang mau ditambahin dari Kang Luki dan Kang Adnan, monggo, tafadhol. Tadi betul disampaikan oleh Kang Ilham ya. Biasanya sih beberapa brand atau tenan itu mereka menyediakan atau membagikan tiket gratis biasanya. Itu melalui sosial media. Jadi biasanya cukup follow atau tag atau seperti apa. Dan itu tiket gratisnya itu biasa di angka 100 biasa. Seperti itu. Pengalaman tahun kemarin banyak beberapa brand yang membagikan tiket gratis itu untuk memfasilitasi teman-teman dan mengakomodir lah yang mungkin agak keberatan terkait tiketing tersebut. Seperti itu. Enggak, Kang Luki? Apakah ada rencana dibikin di luar Bandung lah? Di luar Bandung? Ya. Tadi sudah diinformasikan oleh Bapak Ilham perihal tadi musim live fair ada di mana aja. Ada di Kemayoran, Yogyakarta, BSD, Bandung. Ya. Kita ada di Jakarta. Tadi di Pak Ilham silakan Pak Ilham mungkin bisa kembali memberikan informasi musim live fair ini adalah Road to Musim Live Fest. Dan ini Pak Heri, di beberapa core wheel, KPM ini kan memiliki banyak core wheel ya di Indonesia. Bahkan itu udah diminta juga untuk di beberapa kota lain, kayak di Padang, di Makassar, kayak gitu, di Medan. Kita diminta juga buat hadir ke sana. Nah, cuman kita juga melihat kan ketersediaan lahan gitu ya, terus juga bagaimana market di sana, daya beli, terus juga brand-brand yang ada di sana seberapa banyak, seperti itu. Jadi kita juga pengennya seluruh Indonesia nih. Karena bulan cuma ada 12 ya. Kita kalau ngadain sebulan sekali ya 12 kota berarti gitu. Dan SDM kita juga ya terbatas, jadi kita coba pilih ke kota-kota yang memang potensi pembelinya juga untuk tenan kita tuh yang terbaik buat mereka. Seperti itu Pak Heri. Baik, dengan filtering tiketing itu juga alhamdulillah atas izin Allah mencapai 43.000 visitor. Ya. Masya Allah, jadi memang orang yang datang ke sana memang niat untuk sebagai buyer. Jadi tadi ini kan kita sudah bisa teman-teman media, kita bukan hanya sekali untuk melakukan musim live fair ini, jadi kita serial gitu. Jadi kalau ada yang tidak berkesempatan hadir di besok gitu ya di Bandung, itu nanti bisa hadir di tahun depan lagi di Jakarta, mungkin di Jogja lagi, nanti kita coba di Makassar tadi seperti yang disebutkan Pak Ilham, atau di kota-kota besar yang lainnya seperti itu. Jadi ini bukan hanya sekali, jadi ini serial gitu. Karena ini tadi seperti yang saya sampaikan, kita ingin membantu di setiap event kita ini, membantu pemerintah untuk meningkatkan indeks literasi. Bagaimana kita punya PR bersama, bagaimana kita meningkatkan awareness atau literasi masyarakat itu tentang ekonomi dan keuangan syariah. Masih ada beberapa yang masyarakat kita gitu ya yang belum tahu akad-akad di dalam syariah itu seperti apa sih secara syariah
yang sesuai syariah itu yang diperbolehkan itu seperti apa, itu masih ada yang belum tahu. Seperti itu. Musyarakah, mudharabah yang mungkin sehari-hari kalau kita di dalam member KPMI itu selalu kita bahas gitu ya, masih ada masyarakat yang belum tahu. Makanya itu PR kita bersama Kang Reda, Kang Uki gitu ya. Dan kita juga minta teman-teman media untuk mempromosikannya juga terkait literasi ekonomi dan keuangan syariah ini. Ya, mungkin itu aja. Baik. Ini terakhir Bapak Ibu rekan-rekan media sekalian, di sini kita mengangkat hashtag Hayu Ngariung Deui. Ini hashtag bukan sembarang hashtag, ya. Ini hashtag persatuan ya, yang kalau kita lihat kita ngajak orang yuk kita ngumpul lagi ke sini. Kita ngajak semua orang di sini, wargi Bandung sekitaran, kita ngumpul di sini yuk, kita berbagi cerita, kita berbagi kisah, kita berbagi keluh kesah gitu misalnya. Kalau misalnya mau curhat sama Ustadz, mungkin nanti ada konsultasi sama Ustadz tentang kehidupan gitu ya, atau mau konsultasi tentang usaha bisnis kurang maju misalnya, nanti di Sherlock insya Allah ada konsultasi bisnis gitu. Jadi kita ngajak semua wargi supaya bisa grow together gitu, kita berkembang bersama, bertumbuh bersama di Muslim Life Fair ini. Jadi hashtag Hayu Ngariung Deui ini kita mengajak orang-orang di wargi Bandung ataupun sekitaran, kita ngumpul di sini. Oleh sebab itu kita butuh bantuan dari teman-teman media juga, rekan-rekan media ini bisa mengajak orang-orang, para pembacanya, para followersnya itu bisa ngumpul bersama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.